kau ingat aku, Nona? Tanya Tiung tegas sambil tersenyum menyaringai. Inilah kacamata lekat wajah pria di depannya, namun tiba-tiba hatinya menjadi berdegup kencang. Dia menelan ludahnya kasar setelah melihat siapa pria yang duduk di hadapannya. Ian melihat pria tersebut tersenyum ke arahnya menyaringai. Terlihat seram. Kaki Ian seketika lemas, seluruh tubuhnya merinding. Pria di depannya adalah pria semalam yang dia lihat telah melakukan dengan geng di gang dekat rumahnya. Mati aku, benar dia adalah pria semalam. Batin Ian panik takut. Ian, kau tinggal di rumah seorang diri pada ujung jalan gang bernomor 49. Aku yakin kau semalam melihat dengan jelas aku telah orang kan, bisiknya. Kemudian dia menjauhkan wajahnya dari telinga Ian dan memperlihatkan seringai tajamnya. Ian yang dibisiki seperti itu seketika tubuhnya menjadi panas karena takut setengah mati. Bahkan pria di depannya ini mengetahui nama dan alamat lengkap rumahnya. Ian sudah tidak bisa mengelak dan sudah tertangkap basah sekarang. Dia pun tak bisa kabur lagi karena dia yakin seluruh anak buah pria ini telah mengelilingi tempat kerjanya. Kau ingin apa dariku? Tanya Ian dengan tonasi penekanan. Ia berusaha tak memperlihatkan dirinya lemah dan takut pada pria di depannya ini. Dia yang meneguk habis minumannya, lalu dia banting gelasnya sedikit kasar. Kau hanya ingin kita bicarakan kembali dengan baik perihal kejadian semalam. Kutunggu kau selesai bekerja, balas dia yang tegas. Dia mengeluarkan 2 lembar uang untuk membayar minumannya. Dia juga mengeluarkan sebuah permen karet dari saku celananya dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu dikunyah. Dia memperlihatkan wajah arogan dan tajam. Ian yang melihat ekspresi tersebut ketakutan. Dia merasa pria tersebut dapat kapan saja. Setelah dia pergi, lalu dia menghela nafas kasar. Tubuhnya menjadi lemas sehingga dia jatuh berjongkok. Dia menggenggam dadanya karena merasakan jantungnya berdebar sangat cepat. Dia sangat takut sekali. Tebar dan pria saat melihat Ian yang sedang berjongkok. Kenapa? Kau hanya kelelahan? Balas Ian tersenyum. Waktu pekerjaan telah selesai, dia sedang mengganti pakaiannya dan bersiap untuk pulang ke rumah. Ian mengingat janji pertemuannya dengan pria tadi. Namun rasa takutnya semakin besar melihat sorotan tajam pria tadi membuat Ian terngiang-ngiang dan merinding. Pria itu sangat bahaya. Ian seketika mengingat kejadian semalam saat dengan sadisnya dia kepala seseorang. Ian tidak ingin berurusan dengan pria itu. Ian biasanya membantu bergegas pulang saat jam kerjanya telah selesai. Dia tak menunggu teman-temannya karena saat mereka berganti pakaian, mereka sambil mengobrol satu sama lain sehingga mereka menghabiskan waktu 1 jam hanya di ruang ganti. Ian tipe wanita yang sangat bosan dan malas menunggu.
Ia dan teman yang lain sedang berjalan bersama. Ia tetap memperhatikan ke sekeliling untuk mencari keberadaan pria tersebut dan anak buahnya. Namun ia tidak melihatnya. Ia merasa sedikit lega. Kalian bilang saja, aku masih ada urusan, kata Ian pada teman-temannya sambil tersenyum pahit. Di dalam hati, dia sebenarnya ingin mencari dan meminta pertolongan, namun dia tahu jika berada di depannya ini sangat berbahaya. Jadi dia ingin teman-temannya pun ikut terlibat. Kita hanya bisa Ian dan Taeyong mereka masih berdiri di hadapan saling menatap. Taeyong telah melangkah laju mendekati Ian bertolak belakang. Justru Ian melangkah mundur menjauh. Ian telah berada di dalam mobil dalam keadaan dibekap mulutnya oleh kain yang diikat. Tangannya diikat ke belakang tubuhnya. Ian duduk berhadapan dengan Taeyong. Di samping kiri kanannya ada anak buah pria itu untuk menjaganya. Ian berusaha memberontak dan berteriak untuk minta tolong. Taeyong yang merasa wanita di depannya ini sangat berisik, lekas dia menodongkan pada dahi Ian. Diam atau kepalamu, tegas Taeyong. Ian yang disebut tidak terima, dia merasa sangat direndahkan oleh pria di depannya ini. Dia merasa emosi, dasar, alasan. Dengan tamparan keras Taeyong mengeluarkan sesuatu mendarat ke dalam kepala Ian. Ia merasa bersalah saat ia menahannya. Setelah tamparan itu Ian kesadaran. Begini Tuhan, kami sudah mencari tahu lokasi keberadaan bunker tersebut, namun sepertinya sedikit sulit. Jelas anak buahnya, intonasi nadanya mulai merendah saat dia meragukan sesuatu. Dahi Taeyong seketika mengkerut diikuti oleh matanya yang menyipit. Sulit bagaimana, tanya yang suara sedikit meninggi. Bunker tersebut memiliki penjagaan yang sangat kuat. Selain penjagaan manusia, penjagaan berbasis teknologi. Belum sempat anak buahnya menyelesaikan perkataannya, Taeyong sudah menyela dengan kasar. Tutup mulutmu, tidak ada satupun yang boleh meragukan aku. Kenapa kau ragu denganku? Bentak Taeyong marah.
Tak lama, Taeyong melihat wanita di depannya yang tadi pingsan akhirnya telah sadarkan diri. Ian menggerakkan kepala yang tertahan. Dia berusaha menenangkan kepalanya pada menunduk. Ian merasa sakit dan pusing luar biasa pada kepalanya. Dia ingin memegang kepalanya, namun dia baru ingat jika tubuhnya dalam keadaan terikat. Dia merasakan sakit Tolong lepaskan aku, mohon Ian. Taeyong menawari Ian minuman. Tolong lepaskan aku, mengapa kau melakukan ini padaku? Tanya Ian sedikit berteriak. Lekas Taeyong menaruh gelas minumannya sedikit kasar, lalu menatap Ian tajam dan arogan. Ian lekas menutup mulutnya sambil menangis. Kau tak suka jika ada yang berteriak padaku. Suara berat dan tegas Taeyong membuat Ian merinding. Aku harus memperlihatkan mengatakan pada polisi atau siapapun. Tolong lepaskan aku dan jangan sakiti aku. Tangis Ian semakin keras. Dia menghela napasnya kasar. Jangan aku, tolong, aku bersumpah tidak akan mengatakan pada siapapun. Tolong jangan, adikku hanya mempunyai aku seorang. Ian menangis dengan deras. Suaranya tercekat karena ketakutan dan dia berusaha memohon ampun. Ian terdesak karena dia tak menyangka hal ini dapat terjadi padanya. Dia sering membaca rangsangan kayak film bergenre thriller dan kejahatan. Dia tidak menyangka jika adegan penculikan pada novel yang sering dia baca, dia mengalaminya sekarang. Tampilan Ian saat ini sangat berantakan, rambutnya berantakan, pipi kirinya memar akibat tamparan keras Taeyong. Kedua pipinya membekas, air matanya sudah kering dan juga pada kantung matanya menghitam akibat maskaranya yang luntur. Ian masih terdiam lemas makanan di hadapannya. Makanlah, kalianlah salah satu anak buah Taeyong. Ian masih terdiam. Tenang saja, kami tidak mencampurkan racun pada makananmu. Taeyong yang masih berada di sekitar Ian mendengarnya. Biarkan saja dia tidak makan. Jika kau ingin pergi, silakan. Belas Taeyong putus. Kau lihat pohon rimbun di sekeliling rumahku. Mansionku hanya ada satu-satunya di hutan ini. Bahkan jarak dari sini sampai kota 20 kilo jauhnya.
katakan jika kau akan pergi sekarang, dugaanku ada dua. Kau akan mati di tengah jalan karena kelelahan, atau kau akan mati diserang binatang buas, kata Taeyong lagi dingin.